Ada dua hal yang melatar belakangi nasionalisme Mesir. Yang pertama, krisis keuangan. Awalnya untuk mengatasi krisis keuangan di Mesir, Khedive Ismail tahun 1863 sampai 1879 menjual sebagian besar saham Mesir pada terusan Suez kepada Inggris. Di samping itu, Mesir juga meminjam uang dari Inggris dan Prancis. Karena tidak dapat membayar hutang tersebut, kedua negara asing tersebut masuk ke Mesir. Sejak tahun 1879, Inggris dan Prancis telah ikut campur dalam pemerintahan di Mesir. Latar belakang yang kedua ada timbulnya nasionalisme. Kebangkitan nasional Mesir ditandai dengan adanya pemberontakan Arabi Pasha tahun 1881 sampai tahun 1882. Pada awalnya, gerakan ini anti orang asing, seperti Inggris, Prancis, dan Turki. Tetapi pada akhirnya menjadi gerakan untuk menuntut perubahan sistem pemerintahan. Gerakan Arabi ini timbul karena pengaruh Jamaluddin Al-Ghafani yang ketika itu mengajar di Mesir. Perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Arabi Pasha ini sangat membahayakan kedudukan Inggris dan Prancis di Mesir. Inggris akhirnya bertindak dan berhasil menumpas pemberontakan Arabi Pasha. Mesir termasuk negara Arab, sehingga bangkitnya nasionalisme Mesir merupakan hal yang sama dengan bangkitnya nasionalisme Arab. Adapun sebab-sebab timbulnya nasionalisme Mesir. 1. Adanya gerakan Wahabi. Semula merupakan gerakan agama yang kemudian memberontak pemerintahan Turki. Dengan demikian, secara politik membangkitkan tumbuhnya nasionalisme di Mesir. 2. Adanya pengaruh revolusi Prancis. Ketika Napoleon Bonaparte mendarat di Mesir, ia juga membawa suara revolusi Prancis yang kemudian menimbulkan paham liberal dan nasionalisme Mesir. 3. Munculnya kaum intelektual yang paham modern. 4. Adanya gerakan Panarab yang dirintis oleh Amir Shatib Arslan dengan yang menganjurkan persatuan semua bangsa Arab dengan tujuan untuk mencapai kemerdekaan bangsanya. Selanjutnya yaitu dampak nasionalisme Mesir. Yang pertama yaitu munculnya pemberontakan Urabi yang dipimpin oleh Ahmad Urabi yang terjadi pada tahun 1881. Yang kedua yaitu terjadinya perlawanan rakyat Mesir. Yang ketiga yaitu terjadinya perlawanan dan pemberontakan rakyat Mesir terhadap Inggris dan juga Turki Utsmani. Dan yang terakhir yaitu munculnya partai politik yang membebaskan Mesir. Pada 1882 muncul pemberontakan Arabi Pasha yang dipengaruhi paham Jamaluddin Al-Afghani. Pemberontakan ini merupakan tonggak dari nasionalisme Mesir yang menuntut agar segera diubahnya sistem pemerintahan di Mesir. Tuntutan tersebut dianggap membahayakan posisi Inggris di Mesir. Sebagai antisipasinya, dengan cepat Inggris segera mengirimkan pasukannya untuk menyerang Arabi Pasha. Desakan tersebut membuat Arabi Pasha menyerahkan diri dan mengakui kekalahannya dari pihak Inggris. Sejak saat itulah Inggris memegang kekuasaan penuh di Mesir. Walaupun Arabi Pasha telah tertangkap, namun cita-cita demi sedikit terus diperjuangkan oleh para tokoh nasionalis. Hal itu mulai nampak dari diadakannya Kongres Nasional di bawah Mustafa Kamil dengan bertujuan untuk mencapai kemerdekaan secara penuh. Lagi-lagi Inggris berkehendak lain. Mereka mulai melucuti tubuh Kongres dengan menangkap dan membuang tokoh-tokohnya. Akan tetapi tindakan Inggris tersebut tidak membuat takut dan jera para tokoh nasionalis. Dengan munculnya Partai Wafd tahun 1919 di bawah pimpinan Saad Zagul Pasha, menandakan bahwa semangat nasionalisme di Mesir masih tetap berkobar. Pada November 1918, di bawah pimpinan Saad Zaglul, kaum nasionalis menuntut agar Mesir diberikan kemerdekaan penuh.